Halo teman-teman, welcome back di channel Lativianto, sebuah channel yang memang sedari awal dikhususkan untuk membahas tentang perkembangan timnas kita, timnas Indonesia, terutama kiprah timnas kita di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak terasa teman-teman, lanjutan putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan dimulai kembali pada bulan Maret nanti. Sudah semakin dekat. Dan karena semakin dekat, maka hari ini saya mau menghadirkan beberapa topik pembahasan yang menurut saya sangat sayang untuk dilewatkan. Tentu saja soal kiprah timnas kita. Yang pertama dan yang paling utama, tentu saja saya ingin mengulas soal line up timnas Indonesia saat nanti menghadapi Australia di laga tandang. Dan terutama lagi secara umum line up timnas Indonesia di bawah pelatih baru, yaitu Patrick Kluivert. Jadi teman-teman sekalian, pelatih timnas baru Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan bahwa dirinya bakal meninggalkan pemain-pemain yang tidak memiliki jam atau menit bermain bersama klubnya, terutama mereka yang tidak memiliki banyak menit bermain. Hal tersebut di satu sisi bagus, karena performa pemain di klub itu bisa mempengaruhi cara mereka bermain bersama timnas Indonesia, tim nasional. Tapi di sisi yang lain, pernyataan Patrick Kluivert ini menimbulkan perdebatan panjang sebenarnya, karena dianggap berbeda dari starting line up yang dilakukan oleh pelatih sebelumnya, yaitu pelatih Shin Tae-yong. Pemain-pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia nantinya itu berpotensi berbeda dari yang selama ini kita lihat atau diandalkan oleh Shin Tae-yong di laga-laga sebelumnya, karena kriteria paling utama dari Kluivert ini adalah setiap pemain yang dipanggilnya adalah pemain yang memiliki level kebugaran bertanding yang baik. Sebenarnya bukan hanya level kebugaran gitu ya. Dalam arti lain, yang dimaksud oleh Patrick Kluivert adalah pemain yang rutin bermain di klubnya. Konsistensi performa pemain di klub memang harus menjadi salah satu pertimbangan yang cukup krusial, signifikan bagi pelatih dalam menyusun komposisi terbaik timnas, terutama nanti saat melawan Australia. Saya setuju jika pemain yang rutin bermain di klub gitu menjadi salah satu pertimbangan utama seperti yang disampaikan oleh Patrick Kluivert. Karena cukup riskan gitu ya, cukup riskan juga kalau yang diturunkan adalah pemain-pemain yang sebenarnya tidak perform bersama klubnya gitu. Walaupun di luar negeri. Itu bukan hanya soal kebugaran fisik seperti yang saya bilang tadi, tapi juga peningkatan kualitas dan ketenangan pemain dalam mengambil keputusan. Mereka yang rutin bermain bersama klubnya atau di klubnya begitu, terutama yang berkarir di Eropa, itu sangat terlihat kalau nanti sudah bermain bersama tim nasional. Biasanya mereka yang memiliki banyak menit bermain ini tidak sering melakukan kesalahan-kesalahan sendiri, lebih tenang gitu ya, seperti misalnya kesalahan umpan. Permainan juga sangat terlihat dewasa, meskipun usianya masih sangat muda. Hal ini misalnya bisa kita lihat pada diri Jay Itzes. Teman-teman tahu usianya 24 tahun, tapi dia mampu menjadi leader yang bagus, terutama bagi teman-temannya di timnas Indonesia, bahkan di klubnya di Venezia Serie A Italia. Karena sebenarnya bermain sepak bola itu kan bukan sekedar menendang atau mengumpan bola. Tapi ini juga soal kedewasaan berpikir dan kekuatan mental. Itulah kenapa Patrick Kluivert mau menjadikan rutinitas atau konsistensi bermain tidaknya bersama klub menjadi salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan siapa pemain-pemain yang nanti akan dimasukkan ke dalam komposisi line up atau starting 11. Terutama nanti ketika timnas Indonesia melawan Australia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana pertandingannya akan dilangsungkan pada bulan Maret mendatang. Patrick Kluivert yang juga bisa disebut sebagai salah satu legenda hidup timnas Belanda,
Ya, menjelaskan bahwa hal-hal semacam itu artinya rutin tidaknya seorang pemain bermain bersama klubnya, bermain di klubnya, dan berkompetisi dengan klub yang lain merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pertandingan tim nasional. Karena begini teman-teman sekalian, saya perlu menjelaskan ini. Seperti yang saya bilang tadi, tanpa atau jarang bermain bersama klub atau di klub, kematangan teknik, kemudian mentalitas, hingga pengambilan keputusan pemain itu tidak bakalan terasah, gitu ya. Tidak terasah dengan baik. Saya setuju sekali dengan pernyataan tersebut. Ya, sekali lagi, karena seorang pemain itu akan terbentuk begitu skill dan mentalnya karena sering terbentur, karena sering bermain di atas lapangan, memiliki jam terbang yang tinggi. Bahkan meskipun pemain tersebut sangat berbakat, tapi kalau jarang atau bahkan tidak pernah bermain setelah beberapa pekan, maka kematangan teknik, kemudian mentalitas, hingga pengambilan keputusan pemain tersebut mengumpan atau menembak di atas lapangan itu akan mengalami penurunan. Saya tidak punya alasan untuk tidak setuju dengan pernyataan Patrick Kluivert tersebut yang akan menjadikan rutin tidaknya pemain bermain di klub sebagai salah satu pertimbangan, bahkan mungkin salah satu pertimbangan utama dalam memilih dan menyusun formasi atau komposisi pemain, terutama nanti saat menghadapi Australia dan pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan oleh sebab itu, nanti setidaknya sudah bisa ditebak siapa-siapa saja pemain yang nantinya tidak bakalan mendapatkan tempat di era kepelatihan Patrick Kluivert jika pemain tersebut hanya menjadi cadangan di bangku cadangan pemain di klub gitu ya. Nah, kalau kita menjadikan pernyataan Patrick Kluivert sebagai dasar dalam melihat atau mengintip seperti apa nanti line up timnas Indonesia, terutama sekali lagi ketika menghadapi Australia, ini bisa kita tebak sejak dini. Setidaknya kita bakalan bisa sedikit memprediksi nama-nama yang dulu jarang bermain di klubnya, tapi selalu dipanggil atau bahkan dimainkan di timnas di zaman Sintayong, itu kemungkinan tidak bakalan terjadi lagi di era kepelatihan Patrick Kluivert. Sebagai contoh, saya bukan mendiskreditkan, tetapi Arhan Pratama misalnya dulu kan sering dipanggil oleh Sintayong, meskipun mantan pemain Suwon FC tersebut hanya bermain selama 4 menit, terutama saat bergabung bersama klub asal Korea Selatan tersebut, gitu ya. Ya, tetap dipanggil dan kemudian dimainkan. Nah, pertandingan melawan Australia itu bakalan menjadi pertandingan yang alot, yang keras, yang sulit bagi timnas Indonesia karena tim ini, Australia ini memang bukan tim yang main-main. Tidak hanya itu, Patrick Kluivert juga nanti bakal benar-benar diuji sebagai pelatih baru timnas Indonesia ketika bertandang melawan Australia. Ini juga semacam ucapan selamat datang begitu. Itulah kenapa saat kali pertama diperkenalkan oleh PSSI ke publik, Patrick Kluivert itu terang-terangan meminta para supporter, fans gitu ya, fans timnas Indonesia agar memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Karena dukungan ini penting gitu ya. Ini laga pertama bagi Patrick. Patrick Kluivert juga menyebut target realistisnya di bulan Maret nanti itu kan adalah meraih 4 poin. Yang mana 1 poin nanti akan diperoleh kala bertandang melawan Australia dan 3 poin saat menjamu Bahrain di Jakarta di Gelora Bung Karno. Patrick Kluivert sendiri ya menilai bahwa pertandingan melawan Australia adalah laga berat, laga alot gitu ya, laga yang sulit bagi timnas Indonesia. Karena di pertemuan pertama saja pada bulan September 2024 lalu kita bermain kandang, Indonesia hanya bisa bermain imbang 0-0 melawan tim tersebut yang masih dipegang saat itu oleh Graham Arnold. Kita memang tidak bisa berharap banyak begitu ketika nanti timnas Indonesia melakukan laga tandang ke Sydney Football Stadium. Meskipun segala sesuatunya masih sangat mungkin gitu. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia sepak bola. Dan karena itulah kemenangan melawan Bahrain akan menghibur hati para supporter timnas Indonesia yang sakit hati seandainya timnas Indonesia tidak bisa menang atau hanya ya bermain seri saat nanti melawan Australia. Nah, menang melawan Bahrain nanti saat menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno itu juga
akan menghibur hati para supporter timnas kita gitu ya. Terutama karena sakit hati atas hasil pertemuan pertama dari keputusan wasit yang dinilai berat sebelah saat bertandang ke Bahrain, di mana Indonesia kan waktu itu hampir menang dengan skor 2-1, tetapi kemudian harus di-comeback oleh Bahrain, sehingga kemenangan yang sudah ada di depan mata buyar hilang setelah Muhammad Marahun menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir. Gol Bahrain ini, ya kita tahu semua, berbau kontroversi karena tercipta pada menit ke-90 plus 9 saat waktu tambahan sebenarnya itu hanya 6 menit. Itulah kenapa 3 poin adalah harga mati ketika nanti terutama menghadapi atau menjamu Bahrain. Nah, setelah selesai 2 laga di bulan Maret teman-teman sekalian, 2 bulan ke depan, terutama nanti di bulan Juni, kita akan menghadapi Cina pada tanggal 5 dan kemudian Jepang pada tanggal 10. 2 pertandingan tersebut itu akan melengkapi 4 pertandingan tersisa di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 laga tersebut akan menentukan langkah atau laju timnas Garuda apakah akan lolos langsung, lolos melalui putaran keempat, atau malah gugur dari babak kualifikasi. Itulah sebabnya bagi Patrick Kluivert, 4 pertandingan tersisa di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia itu memiliki arti besar. Mantan pemain FC Ajax Amsterdam, kemudian AC Milan dan Barcelona tersebut menganggap 4 laga yang akan dijalani timnas itu ibarat partai final yang harus diperjuangkan mati-matian. 7 poin adalah target realistis Patrick Kluivert dari 4 pertandingan tersisa. Nah, setelah 4 poin menghadapi Australia dan Bahrain, rincian poin selanjutnya adalah menang melawan Cina, serta tanpa berharap poin ketika nanti bermain tandang ke markas timnas Jepang. Jika kita merujuk pada peta persaingan di grup C teman-teman, praktis hanya timnas Jepang yang hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia edisi ke-23 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Australia, negara peringkat 26 FIFA, itu kan berada di posisi kedua. Namun, itu hanya berbeda 1 poin dari 4 tim di bawahnya, yaitu Indonesia di peringkat ketiga, kemudian Arab Saudi, ada Bahrain, dan Cina. Artinya, 5 tim itu memiliki peluang yang sama untuk menemani tim Samurai Biru sebagai peringkat kedua untuk lolos langsung ke putaran final nanti. Tidak mudah memang, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Patrick Kluivert sendiri yang mengatakan bahwa bermain percaya diri itu bakalan menjadi modal atau kunci untuk mengalahkan negara manapun. Saya kira kita tidak memiliki alasan untuk tidak bermain percaya diri, terutama nanti saat melawan Australia, Bahrain, dan Cina di sisa 4 pertandingan terakhir. Karena kita sebenarnya sudah memiliki dan bakalan ketambahan pemain-pemain berkualitas, pemain-pemain top di Eropa. Kita masih bakalan kedatangan oleh Romeni, lalu kemudian Jairo Erdewald, yang bakalan menambah kekuatan untuk lini depan dan kemudian juga lini tengah timnas kita. Ya, mudah-mudahan saja timnas Indonesia bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share ke kalian semua di konten yang kali ini. Jadi terutama ini soal pemilihan dan komposisi para pemain di timnas Indonesia nanti di era kepelatihan Patrick Kluivert. Buat kalian yang tidak pengen ketinggalan soal diskusi atau kajian informasi terbaru mengenai perkembangan timnas Indonesia, terutama kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jangan lupa kalian subscribe dulu dan kemudian klik tombol like-nya agar semakin banyak yang suka terhadap konten-konten di channel ini dan untuk membantu channel ini terus berkembang ke depan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga sudah subscribe dan memberikan komentar, kritik, serta masukan kalian. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.